Apa kunci-kunci keberhasilan dalam pondok pesantren? Ada 4 kunci keberhasilan dalam pondok pesantren. Kunci yang pertama keberhasilan dalam pondok pesantren adalah ta'ziman. Yang kedua adalah takriman. Yang ketiga adalah mahabbah. Dan yang terakhir adalah khidmah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa 'azim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad sahibil musyrah salatan tubassiruna biha وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالباتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا فتاح يا رزاق. أما بعد، فهذه ليلة سعيدة نجتمع في مكان المباركة مع هذا مفتاح الهدى الثانية الذين رئيس المعهد مشايخنا في حج عمر النووي. Mudah-mudahan insya Allah kita akan berkumpul bersama beliau di surga Allah Subhanahu. Ashhaduhu min ahli al-khair wa ashhaduhu min ahli al-jannah. Asyhaduhu min ahli khairat. Dan juga bil khusus daripada ketua pimpinan yayasan pondok pesantren kita Kiai Haji Nono Hanafi, dan juga daripada pimpinan umum pondok pesantren Kiai Haji Agus Malik An-Nawawi, serta seluruh pengajar, seluruh staf, seluruh guru, seluruh dewan daripada pondok pesantren Miftahul Thaniyah, Miftahul Huda Thaniyah, yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun kita doakan mudah-mudahan semua guru-guru kita selalu senantiasa Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan jasmani dan rohani, Allah berkahkan daripada kehidupannya. Wabil khusus kepada seluruh santriawan dan juga santriawati daripada pondok pesantren Miftahul Huda Thaniyah yang hadir pada tempat ini ataupun yang gugur tidak bisa hadir pada tempat ini, tapi insya Allah semua santri Miftahul Huda Thaniyah keluar dari pondok pesantren, berhenti dari pondok pesantren ataupun sudah lulus daripada pondok pesantren, insya Allah menjadi orang yang berhasil di dunia ini, menjadi orang yang bisa meneruskan perjuangan estafet dakwahnya bagi Nabi, ataupun menjadi daripada pengusaha yang sukses. Insya Allah saya berdoa kepada Allah mudah-mudahan tidaklah santri yang keluar daripada pondok pesantren Miftahul Huda tadi tidak mungkin ada orang yang tidak berhasil, seluruhnya akan berhasil. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan malam hari ini alhamdulillah kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, yang Maha Besar, berkumpul pada tempat yang mulia, pada keadaan yang mulia, pada malam yang mulia, bersama orang-orang yang mulia, dikumpulkan dengan orang-orang yang mulia, bersama kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Pada tempat ini adalah tempat yang mulia, Ma'hadul Mustafa, tempat pondok pesantren Al-Mustafa, yakni ismuhu min Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ma'hadul Mustafa, ilmu yang menyangkutkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pernah hadir ketika acara di Fokus ataupun di Formasi pasti mendengar apapun yang terikat dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kita sudah jelas akan dimuliakan oleh Allah.
Sedangkan kalian di sini bukan terikat lagi, tapi kehidupan kalian setiap hari, setiap waktu itu selalu berbarengan dengan baginda Nabi besar Muhammad. Lantas apa yang menjadikan kalian tidak mendapatkan sebuah keberkahan dari Allah, sedangkan kalian berkumpul dengan kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sedangkan kalian terikat dengan kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan kalian berbarengan dengan kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian berkumpul pada tempat ini dalam status santriwati ataupun santriawan, santriawati. Kalian menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian yang berkumpul pada tempat ini, yang berkumpul di pondok pesantren ini, itu adalah estafet perjuangannya nanti. Seluruh dari antara kalian 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, itu pasti akan ada yang menjadi seorang ulama. Pasti akan menjadi seorang tokoh di kalangan masyarakat. Dari seorang ulama, sebelum menjadi seorang ulama, menjadi seorang santri. Santri belajar sama ulama, ulama tersebut sebelum jadi ulama jadi santri. Begitu terus sampailah kepada para sahabat yang menuntut ilmunya langsung kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka begitu besar jasanya kalian yang menuntut ilmu di pondok pesantren ini. Tidak ada kata yang bisa membuat kalian berhenti untuk menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dikatakan, talabul ilma minal mahdi ila al-mahdi. Menuntut ilmunya agama Allah itu dari kita buaya sampai kita mati. Jangan kalian pikir tuan-tuan guru kita yang ada di pondok pesantren ini nggak berhenti belajar. Beliau selalu belajar kepada guru-gurunya. Beliau selalu menimba ilmu kepada guru-gurunya. Begitu pula Al-Fadhil. Al-Fadhil selalu menimba ilmu kepada guru-guru Al-Fadhil yang ada di Bogor. Salah satu daripada Abu Yanaqib bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Kalau ada kesempatan dulu Allah yarham. Abu ya, kita punya guru Abu ya Nofal Allah yarham, pimpinan pondok pesantren Darul Hadid Sukabumi. Begitu pula dulu kesempatan waktu tahun-tahun 2017, 2018, Al-Fadhil masih sering bolak-balik ke Darul. Masih sering menimba ilmu langsung kepada Abu ya Segaf bin Hasan Baharul. Al-Fadhil itu sebagai seorang santri, sampai detik ini pun akan menjadi seorang santri, dan sampai mati pun kita akan menjadi seorang santri. Santri adalah status yang tidak pernah bisa dilepaskan ketika kalian menimbakan ilmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang menjadikan sebuah permasalahan, anggap pembicaraan saya malam hari ini tidak seperti biasanya. Biasanya kalau saya hadir dalam acara tausiah tabligh akbar pernikahan Maulid Islam dan apapun itu tausiah saya frontal, tausiah saya yang keras kepada mereka yang berlaku kemungkaran. Tapi sedangkan saya tidak pantas untuk berlaku keras kepada kalian, sedangkan kalian adalah orang-orang khairat yang berlaku kebaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka anggap pada malam hari ini adalah sebagai ujangan ataupun nasihat ataupun masukan dari Al-Fadhil untuk kalian semuanya. Yang menjadikan poin permasalahan utama adalah satu. Kalian tahu dalam hadis Arba'in Nawawi, hadis yang pertama adalah An Amirul Mu'minin Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu illa ma hajara ilaih. Rawahu Imam Muhaditsin, Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Nah, dalam hadis tersebut ditaruh dalam hadis yang pertama, yakni innamal a'malu binniyat. Suatu pekerjaan tergantung apa daripada yang niat. Al-awwalu niyat wal akhiru niyat. Niat yang kalian mulai itu akan kalian dapatkan di akhir kelak. Seorang yang menanam padi itu pasti akan tumbuh padi. Tidak mungkin orang yang menanam padi akan tumbuh jagung. Setiap orang yang menanam padi akan tumbuh padi. Begitu pula kalian pada tempat yang mulia ini, tempat yang baik, yang tiada banding kebaikannya, tempat yang mulia, yang tiada banding kemuliaannya. Apa yang kalian pasangkan niat ketika kalian berada di tempat ini? Kalian niat menuntut ilmu agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya katakan ilmunya Allah, ilmunya Allah, ilmunya Nabi itu bisa menjadikan manusia sebagai fakhrul wujud. Tahu fakhrul wujud? Ada yang tahu fakhr?
asbab min kata fakhar, sombong, wujud, ada ataupun nyata. Jadi fakhrul wujud adalah sombong yang nyata. Ilmunya Allah, ilmunya Nabi, itu bisa menyebabkan orang yang mendapatkan daripada perkara tersebut memiliki sombong yang nyata. Oh, mentang-mentang saya sudah punya hafal kitab anu, saya merasa lebih agung, lebih baik daripada orang lain. Oh, mentang-mentang saya sudah pondok pesantren 10 tahun, saya keluar, ada yang mondok cuma 7 tahun, saya lebih baik daripada dirinya. Oh, saya sudah mondok 5 tahun, saya hafal Alfiyah, hafal Zubat, hafal Ibriti, hafal atau maksud, hafal Al-Quran 30 juz, daripada bayi jurinya juga hafal di luar kepala semuanya. Saya keluar pondok, merasa lebih baik daripada yang lainnya. Itu yang namanya fakhrul wujud. Orang yang menuntut ilmu agamanya Allah bisa terkena penyakit fakhrul wujud. Fakhrulnya buang, sombongnya buang, wujudnya nyatanya ambil. Kalau kita ini hidup yang nyata aja, gak usah yang ada, yang gak ada diadakan. Gak usah yang gak ada diadakan. Akhirnya nanti apa? Merasa dirinya lebih baik daripada orang lain, merasa dirinya lebih agung, lebih baik, lebih soleh daripada orang lain. Sedangkan saya punya guru dulu pernah mengatakan kepada saya ketika saya mau ingin berhenti daripada pondok pesantren. Saat itu saya izin dengan Abu Umar bin Abdul Aziz bin Syihab. Saya mau pesantren di Rubatul Muhibbin Palembang dulu. Ketika saya mau berhenti, salah satu nasihat yang beliau sampaikan kepada saya, jangan pernah engkau merasa lebih baik daripada seseorang, karena ketika engkau merasa dirimu lebih baik daripada seorang pemabuk, ketahuilah dirimu lebih hina daripada seorang pemabuk. Tidak ada kemuliaan yang dimiliki oleh manusia. Sekalipun ada manusia yang mulia, itu adalah Al-Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemuliaan hanyalah milik yang maha mulia, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya dulu mau pesantren, jadi teringat ya, ketika saya masuk dari gerbang ke depan, duduk di sini berkumpul bersama kalian, menyampaikan ujangan, menyampaikan nasihat. Teringat ketika dulu saya mulai dirubah. Karena itu hampir ada 7 tahun yang lalu. 7 tahun atau 8 tahun yang lalu saya mulai pesantren masih di Rubat. Saat itu kita mulai pesantren di Rubat itu cuma 5 tahun, dan mulai pesantren di Dalwa itu cuma 2 tahun. Dalwa dan Lughah Dakwah pimpinan daripada Abu Yazid bin Hasan Baharun. Ketika kita mulai pesantren di sana 5 tahun, teringat sama seperti ini juga, sama seperti malam ini. Cuman bedanya saya duduk di bawah dan yang duduk di atas adalah Habib Umar bin Khatib. Bedanya Syekh Umar Mukhtar yang datang, orang-orang dari Tarif Hadramaut yang datang kepada pesantren kita menyampaikan nasihat, bersilaturahmi dengan santri. Begitu pula yang terjadi pada malam hari ini. Alhamdulillah, kita berkumpul di sini dengan niat pondok pesantren cari ilmunya Allah. Agar menjadi apa? Tujuan kalian datang pondok pesantren itu akan jadi apa? Mungkin salah satu niatnya adalah menjadi orang yang lebih baik daripada sebelumnya. Mungkin salah satu niatnya adalah menjadikan diri lebih baik daripada sebelumnya, yang tadinya toleh menjadi soleh, yang tadinya tidak baik menjadi baik. Bahkan mungkin ada yang berniat menjadi seorang ulama, menjadi seorang tokoh, menjadi seorang ustaz, bisa mengamalkan ilmunya, bisa memahami daripada ilmunya. Itu niat yang kalian dapatkan, insya Allah akan kalian dapatkan nanti di akhirnya. Niat yang kalian dapatkan, yang kalian ucapkan akan kalian dapatkan nanti di akhir. Cuman yang ingin saya katakan kepada kalian, pondok pesantren itu adalah tempat yang mengandung ilmunya Allah. Maka pondok pesantren itu juga tadi saya katakan tempatnya fakhrul wujud. Nah, kebanyakan orang yang memiliki sifat fakhrul wujud itu tidak akan mendapatkan keberkahan ketika pondok pesantren. Kalian percuma kalau pondok pesantren 10 tahun, 20 tahun kalian pondok pesantren khidmat sama seorang ulama, tapi kalian memiliki sifat fakhrul wujud dalam hati kalian, kalian tidak akan mendapatkan keberkahan daripada ilmu yang kalian timba selama berpuluh-puluh tahun. Tapi ketika kalian cuma mondok 1 tahun seandainya contohnya, tapi kalian bisa mendapatkan kunci ini, insya Allah saya jamin kalian akan mendapatkan ilmu yang berkah dan juga manfaat. Apa kunci-kunci keberhasilan dalam pondok pesantren? Ada 4 kunci keberhasilan dalam pondok pesantren. Kunci yang pertama keberhasilan dalam pondok pesantren adalah ta'zimah.
Yang kedua adalah takriman. Yang ketiga adalah mahabbah. Dan yang terakhir adalah khidmah. Itu 4 kunci keberhasilan dalam pondok pesantren. Ta'ziman wa takriman wa mahabbah wa khidmah. Ketika kalian mendapatkan kunci-kunci tersebut, insya Allah akan kalian dapatkan sebuah keberhasilan ilmu, keberkahan ilmu yang kalian pelajari. Saya pondok cuma 5 tahun, di Rubat 2 tahun di Dalwan. Dan saya katakan saya fair-fair orangnya, tapi jangan jadikan contoh oleh kalian. Ini saya beri ceritakan kepada kalian agar jadikan pembelajaran untuk kalian. Ambil baiknya, buang buruknya. Jangan mentang-mentang saya ceritakan akhirnya kalian contoh nanti perbuatan saya. Saya 5 tahun mondok di Rubat tidak pernah saya belajar. Saya katakan 5 tahun saya mondok di Rubat saya tidak pernah belajar. Sedikit pun saya tidak pernah belajar. Kerjaan saya tidur. Kerjaan saya tiap hari tidur, tiap hari duduk paling belakang, tiap hari nggak pernah belajar. Selama 5 tahun saya tidak pernah belajar. Tapi boleh kalian tanya, boleh kalian datang kepada pesantren Rubat. Selama 5 tahun saya tidak pernah lepas yang namanya peringkat juara 1 di pondok pesantren. Kenapa saya bisa juara 1 tapi saya tidak belajar? Ini saya kasih tahu kuncinya kepada kalian. Saya kerjaan saya di pondok pesantren Rubat. Bangun kita setengah 3 subuh, salat fajar. Setelah salat fajar baca wirid fajar, doa fajar di pondok pesantren. Setelah itu baca wiridul latif. Setelah baca wiridul latif kita salat subuh berjamaah. Selesai salat subuh berjamaah kita membaca hizib sakram, juga baca surah yasin, dan juga baca hizib nawawi. 3 wirid kita, 4 wirid setiap paginya. Setelah selesai semuanya belajar nahwu dan juga shorof, tergantung tingkatan kelasnya. Kalau di pondok pesantren Rubat itu ada 10 kelas. Ada i'dad al-awwal, i'dad al-thani, i'dad al-thalith, mutawassit awal, mutawassit tsani, mutawassit tsalis, awal ali, thani ali, thalith ali, murajih yang terakhir. Setelah itu baru mau khidmat, mau keluar. Nah, kita cuma sampai mutawassit tsani. Nah, selama 5 tahun kegiatan saya seperti ini. Setelah selesai sholat subuh keluar dari masjid, orang-orang pada belajar nahwu dan saraf. Saya pergi ke dapur. Saya mulai masak, masakin kopi, masakin teh, masakin susu, masakin jahe untuk para ustadz yang lagi ngajar. Jadi saya nggak belajar. Masaknya bukan 1, 2, 3 bukan, tapi hampir 50 porsi untuk setiap paginya. Jadi lumayan lama. Setelah masak minuman, nganterkan minuman, saya kembali lagi ke dapur, masakin nasi untuk para santri belajar, untuk para santri makan pagi. Jadi masakin nasi, bikin nasinya itu langsung untuk semua santri. Setelah mereka bubar, selesai itu belajar nahwu sekitar 1 jam. Mereka selesai masuk ke kamar masing-masing. Mereka mulailah daripada yang namanya mandi. Setelah mandi, sarapan. Saya menyiapkan itu. Jadi saya nggak pulang-pulang ke kamar sampai mereka selesai sarapan. Mereka selesai sarapan, mereka siap-siap jam 8, setengah 8 tuh baris. Jadi kita sebelum masuk kelas itu buat dirubat baris dulu. Selalu menyanyikan syair mahnutullabu rubati ihdina rabbi sirat. Selalu kita bacakan syair-syair itu. Nah, orang lain baris, saya baru mandi. Sekaligus nyapuin mat'am. Kalau kita di pondok ada yang namanya mat'am. Mat'am itu satu tempat untuk makan khusus di situ. Jadi satu tempat itu kita hapuskan, kita bersihkan itu daripada nasi-nasi yang jatuh, cuci nampan. Kalau di sana kita di pondok makannya pakai nampan, ya nggak pakai piring. Mungkin di sini pakai piring makanya. Sama. Plastik. Tapi saya jamin, ya bukan berarti saya pakai nampan, saya pakai kresek, makanan kalian lebih makanan saya lebih enak. Kresek makanannya pakai nasi kan, pakai lauk, pakai lauknya pakai, bebas lauknya. Saya setiap pagi di pondok pesantren Rubat itu makan 1 nampan, ya nampan biasa. Kalau yang pernah hadir acara dapat makan di bagian nampan itu, seperti itu nampannya, bulat, ya nasinya beras bulog. Kalau saya makan di pondok nasinya beras bulog.
nasi itu satu nampan untuk 5 orang, dan tebelnya lebih tebal nampan daripada nasi. Itu saya kalau di pondok pesantren makan seperti itu. Lauknya apa? Lauknya cuma nasi sama garam doang. Kalau kalian mungkin Miftahul Huda berbasis salafi, betul? Kalau saya pondok pesantren saya berbasis tasawuf, jauh daripada perkara-perkara dunia. Nggak ada kita di pondok pesantren tuh yang namanya handphone, nggak ada. Lihat perempuan nggak ada. Pondok pesantren kita ada, bangetnya ada. Pondok pesantren perempuannya ada. Cuma tertutup, dan selama 5 tahun saya tidak pernah tuh yang namanya perempuan, kecuali kalau bagian pulang doang. Kalau pulang di bulan pondok pesantren lalu tuh. Di bulan pondok pesantren saya dari 20 Ramadan itu baru boleh pulang pondok, boleh pulang ke rumah. 20 Ramadan baru boleh pulang ke rumah. 5 Syawal balik lagi ke pondok. Jadi selama 1 tahun liburnya cuma 15 hari. Jadi saya ketika pondok pesantren di rumah gak pernah pulang selama 5 tahun. Dipakai terus gak pernah pulang. Karena tanggung mau pulang cuma 15 hari, 2 minggu cuma liburnya. Nah kita lanjut lagi, tadi makan pagi ya. Orang lain masuk kelas, saya baru selesai mandi. Jadi setiap hari pembelajaran itu cuma ada 4 mata pelajaran. Jadi setiap kelas ada 4 mata pelajaran setiap harinya sampai zuhur. Nah saya belajar lah. Yang lain itu pada belajar, saya baru selesai mandi. Setelah selesai saya mandi, saya ambil tuh kopi, teh, susu, minuman yang tadi saya buat. Saya kelilingkan dulu ke pondok pesantren, bawa gerobak, saya kelilingkan ke pondok pesantren, keliling satu pondok pesantren. Alhamdulillah pondok pesantren Rubat sama luasnya seperti ini. Jadi saya keliling dari anggap aja seperti ini pondok luasnya, keliling satu pondok pesantren. Itu nganterin setiap kelas, saya anterin. Itu bisa makan waktu ya 1,5 jam lah. Ngaretnya saya istirahat dulu segala macam 2 jam. Jadi 2 mata pelajaran saya tidak pernah belajar setiap hari. Selesai itu jam mata pelajaran 3 sama 4 baru saya ikut. Kalau kita di pondok pesantren belajar itu dulu ada yang namanya khalaqah. Jadi kita duduk di tengah, gurunya duduk di tengah, santrinya muter itu. Nah, karena kita di kelas itu ada 50 orang, jadi ketika saya datang ke kelas udah telat, orang berada di depan, saya duduk paling belakang. Duduk paling belakang, ya kerjaan saya ya kepalanya turun ke bawah. Saya tidur, kenapa saya belajar? Paling ntar ujung-ujungnya disemprot sama guru, ujung-ujungnya dirotang sama guru. Itu kerjaan saya di pondok. Setiap hari nggak pernah lepas. Tapi alhamdulillah setiap ulangan saya nggak pernah tuh yang namanya ninggalin juara 1 di pondok. Bahkan maaf, bukan saya sombong, saya katakan 2 tahun pertama saya di pondok 18 juz Al-Quran saya hafal, 8 kitab daripada Nahdlatul Roja, Safinatul Najah, matannya juga daripada hadits Arba'in Nawawi, Zubat, Alfiyah. Tahun pertama saya hafal semuanya itu. Nah, saya kasih tahu caranya kepada kalian ini. Ya, ini cara saya ketika di pondok pesantren. Saya nggak pernah belajar, tapi saya alhamdulillah tahajud bin Emas selalu ranking 1. Itu bisa gimana caranya? Jadi kita kalau di pondok pesantren itu ada yang namanya ulangan. Ulangannya itu ada yang tengah semester sama yang akhir semester. Nah kalau tengah semester itu biasa dilaksanakan itu mau masuk Maulid. Nah kalau akhir semester itu mau masuk Sya'ban baru itu ulangan. Nah setiap mau ulangan 3 bulan paling lama atau enggak 2 bulan paling cepat sebelum ulangan, saya ambil semua kitab yang saya punya, semua pembelajaran yang saya punya saya ambil, saya cari muragib. Muragib itu yang udah 10 tahun mondok, berarti dia ngajar kita juga. Saya cari ustadznya, kalau enggak ketemu saya cari kakak kelas yang lebih pintar, saya belajar privat sama dia selama sebulan. Jadi semua kitab itu ya anggap ada sekitar 20 pembelajaran lah, 20 kitab. Dari hukum fikihnya, nahwu, shoroh, ataupun syirah nabawiyahnya, hadisnya, tasawufnya, akidahnya, semuanya 20 kitab saya pelajari, saya habiskan, saya khatamkan selama sebulan. Sebulan di luar kepala. Alhamdulillah. 2 bulan berarti kan 2 bulan lagi. Sebulan tenang, saya tinggal mutolaah aja. Sebulan mau ulangan, 2 minggu mau ulangan tuh ada yang namanya mutolaah.
Mutola'ah itu mengulangi pembelajaran persiapan untuk ulangan. Nah, selama 2 minggu saya punya senjata. Senjata saya di pondok selama 2 minggu sebelum ulangan. Yang pertama, kopi, teh. Yang kedua, nggak rokok kita di pondok pesantren haram rokok saat itu. Tapi kalau merokok sekarang ya itu kan udah di luar pondok ya. Senjata saya itu kopi, teh, sama biskuit Roma atau enggak Markis. Tradisi. Ya, itu senjata saya di pondok pesantren. Saya ngapain? Saya keliling satu masjid, ya. Saya keliling satu masjid. Saya cari teman kelas saya yang paling pintar yang menjadi gangguan buat saya siapa. Setelah itu mereka lagi mutola'ah, saya gangguin. Udah lu nggak usah belajar, ayo kita ngobrol aja. Selama 2 minggu sebelum ulangan, bahkan sampai ulangan selesai, tiap malam saya selalu begitu. Dan akhirnya besok saya bisa, yang pintar besok nggak bisa. Dan selama 5 tahun selalu saya lakukan seperti itu. Kok Habib licik? Itu bukan licik, itu namanya cerdik. Licik nggak boleh, cerdik harus. Nah, jangan salahkan saya. Suruh siapa dia mau kegoda sama saya? Kalau topik kita di pondok pesantren itu karena kita punya rubah, kita pondok pesantren rubah jarang ada yang namanya perempuan. Selalu yang kita bicarakan. Oh kemarin saya keluar tuh ketemu Hari Majid, mantap. Tergoda dia. Akhirnya keajak ngobrol, saya begadang sampai jam 11. Akhirnya tidur, besok dia nggak bisa isi pembelajaran, saya lancar ngisinya. Nah, kalau ini boleh kita lakukan. Karena ini namanya cerdik, bukan licik. Ya, jadi sebelumnya udah diambil dulu, hafal, ya selama sebulan semua kita di luar kepala. Baru deh kalian gangguin teman-teman yang pintar-pintar. Karena Mas Taufik dulu saya berlomba-lomba dalam kebaikan itu bagus. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin ada tanya, kok Habib bisa selama 2 tahun itu cepat yang namanya menghafal. Bahkan selama 1 bulan itu kita dikhatamkan langsung semua kitab selama 1 bulan kok bisa. Satu, santri itu salah satu penyakitnya susah menghafal. Salah satu penyakitnya susah masuk ke dalam otak ilmu yang disampaikan. Nah ini saya kasih tahu amalan yang saya punya. Amalan yang saya punya ketika saya ingin menghafal, saya berbanyak sholawat fatih. Sholawat fatih itu bukan saya baca doang, tapi saya tulis. Saya tulis pakai safaron. Tahu safaron? Semacam kayak akar dia itu, akar safaron warna merah. Ya safaron. Ya. Saya tulis pakai minyak safaron di dalam kertas sholawat fatih. Saya masukin ke botol minuman. Saya tulis juga daripada tawassul kepada Sayyidina Ali. Soalnya Rasulullah mengatakan, "Ana Madinatul Ilm wa Ali babuha." Jadi saya tawassulkan kepada Sayyidina Ali, saya tulis di dalam surat itu dalam kertas, saya masukkan juga ke air. Saya tulis juga asma Allah, Ya Alim, Ya Fattah, Ya Razak. Saya masukkan ke dalam kertas, setengah aja botol gede itu. Sisanya isi lagi pakai air. Habis itu dikocok-kocok, dilemburkan itu. Setiap malam minum, taruh di jendela, bila perlu taruh di kebun biar kena air yang namanya air kebun. Nah, habis itu ambil lagi. Minum aja setiap hari, sebelum belajar minum, sebelum belajar minum. Itu salah satu amalan saya. Dan apa? Ketika dalam pondok pesantren yang menjadikan susahnya hafalan adalah kepala kita banyak terlalu maksiat. Itu. Dalam pikiran kita terlalu banyak maksiat. Maksudnya apa? Wajar, santri di sini mungkin ada satir penghalang ya. Tapi kalian selalu berpikir apa yang ada di balik penghalang ini. Dan itulah
adalah pikiran-pikiran maksiat yang menjadikan susahnya dalam menghafal. Kalau saya dulu di pondok pesantren berobat, karena memang tidak pernah lihat perempuan, sekalipun lihat perempuannya keluarganya Abuya, itu pun kalau lewat keluarganya Abuya, tak saya ceritakan di bagian taklimat, saya ceritakan nanti. Itu tidak melihat sepenuhnya. Jadi betul-betul kita dijaga. Jadi ketika ada ingin mendapatkan sebuah kemuliaan ilmu, ilmu itu mulia. Al-ilmu nuran. Ilmu itu cahaya. Dan itu cahaya akan turun kepada otak, hati yang bercahaya, bukan yang gelap dengan maksiat. Jadi ketika kalian ingin mempelajari sebuah ilmu, bersihkan dulu dalam perkara tersebut. Bersihkan dulu pikiran kalian, bersihkan niat kalian, bersihkan hati kalian. Dan kalau misalkan kalian tahu lagi bagaimana kehidupan saya di pondok pesantren, saya itu Raisul Mukhalifin. Tahu Raisul Mukhalifin? Ketua pelanggaran. Paling sering melanggar saya. Tapi ini saya ceritakan, jangan dijadikan sebagai contoh. Kalau kalian ada yang mencontohkan karena saya cerita, saya akan bersaksi nanti. Saya akan tuntut kalian. Jadikan pembelajaran, jangan dilakukan gara-gara Habib Mukhtar kalian baru ngikutin lagi. Jangan, tapi jadikan pembelajaran. Saya di pondok mau dirubah, mau didalwa, saya itu Raisul Mukhalifin, selalu melanggar kerjaan saya. Apa pelanggaran saya? Saya selalu merokok. Karena saya dari umur 4 SD baru merokok. Dari 4 SD saya merokok. Dan itu sudah menjadi perokok candu. Di pondok pesantren pun saya merokok. Setiap malam saya selalu kabur dari pondok. Setiap malam saya selalu kabur dari pondok. Kaburnya saya bukan kabur tak balik lagi. Anggap ini pondok pesantren di tengah-tengah hutan. Karena kita punya pondok pesantren di Rubak dulu, itu tengah-tengah hutan. Kalau mau ke kota, ke terminal angkot, itu sekitar 4 kilo, 5 kilo. Baru ketemu warung itu sekitar setengah jam jalan kaki baru ketemu warung. Jadi kerjaan saya kabur dari pondok bukan kabur karena nggak betah, tapi kabur pengen beli rokok di luar. Akhirnya saya datang satu warnet yang buka 24 jam. Saya dulu main tuh, point blank namanya. Ambil paket malam, saya makan mie goreng, selesai udah jam 2, jalan kaki lagi ke pondok. Itu selalu, dan pernah ketahuan. Akhirnya ketika ketahuan, saya dirotan. Dirotannya 500 kali. Itu karena sering ketahuan ya. Kalau sekali ketahuan 100, 2 kali ketahuan 100. Akhirnya sampai 5 kali ketahuan ya 500 kali. Dan 500 kali itu setiap ketahuan 100. 100 kali rotan 50 di kanan, 50 di kiri. Dan saya katakan bukan rotan di sini, tapi saya rotan dari denyut nadi sampai ke sini. Dan rotannya bukan rotan pelan. 50 rotan itu bikin bekas luka memar sampai benjolan 3 bulan gak hilang. Bahkan sampai berdarah. Serius. 50 di kanan, 50 di kiri. Dan ketika sudah 5 kali ketahuan, 500 kali kena hukum, Abuya langsung turun tangan ke saya. Apa yang boleh lakukan? Bukan rotan, tapi Abuya pegang kepala saya. Saya disilet di kepala saya sama Abuya. Bukan disilet yang berdarah, maksudnya dibotakin sampai botak licin tuh. Tapi alhamdulillah Abuya yang potongin rambutnya. Jadi saya ikhlas aja. Kalau kakak kelas nih biasanya yang hukum saya kan kakak kelas biasanya kan. Jadi asa saya dendam di hati. Tapi kalau Abuya gimana mau dendam kan? Akhirnya sudah tiap hari Rabu selama 40 Rabu saya botakin sama Abuya. Itu hukuman terakhir yang saya dapatkan dari Abuya. Selalu itu tuh pelanggaran saya malah sudah lepas dari namanya rokok. Tapi alhamdulillah ketika pertama kali saya mau izin berhenti sama Abuya, semua kakak kelas senang saya mau berhenti. Ini orang Kermedian nih mas. Satu pondok saya berhenti pada senang. Gak ada lagi yang menghasut anak-anak pada Saya ngomong. seorang diharap bisa. Karena saya dulu tukang hasut pokoknya. Mau belajar saya ganggu biar gak belajar. Yang gak rokok saya rusak biar rokok deh. Saya mau berhenti, satu pondok senang.
Tapi ketika saya izin sama Abuya tidak pernah mengizinkan saya untuk berhenti. Sekali saya izin gak diizinin, 2 kali saya izin gak diizinin. Kenapa saya mau izin berhenti pondok? Kok bisa Habib Reza mau berhenti pondok? Karena saat itu saya harus ngalah sama adik saya. Untuk adik saya mau masuk pondok pesantren, ekonomi keluarga saat itu lagi turun. Jadi saya ngalah sama adik. Biar adik dulu saya aja yang berniat masuk pondok, saya keluar dulu, biar orang tua terbebani. Akhirnya apa? Ketiga kali Abah langsung datang ke pondok pesantren, ngobrol sama Abuya, minta izin untuk berhenti, dijelaskan sebab-sebabnya, dan Abuya langsung manggil anak sama Abah. Abuya ngomong sama anak, kalau ente nggak punya orang tua, sampai ente mati nggak bakal izinkan keluar dari pondok pesantren ini. Anda bingung kenapa Abuya? Kalau ente udah nggak punya orang tua, anak orang tua itu yang pertama. Itu kata Abuya. Bahkan sampai dikatakan, ente mau pondok, ente mau keluar pondok, jangan lupa ente dengan pondok pesantren dulu. Jangan sampai ente lupa dengan nama. Anda selalu menangkan, tapi Abuya alhamdulillah cinta dengan Anda. Harusnya seorang murid yang badai, kalau kata orang Sunda itu, guru itu paling kesel. Tapi alhamdulillah saya selalu bandel, tapi Abuya cinta dengan saya. Bahkan awal saya mau berhenti, Abuya nggak melepas saya. Kenapa dikatakan? Alhamdulillah. Anak tanya, Abuya kenapa? Abuya nggak apa? Maksudnya Abuya nggak melepas saya. Kenapa saya tertarik? Kenapa bisa sampai seperti itu? Karena ente bisa mendapatkan daripada sebuah kemuliaan 4 perkara tersebut. 4 perkara itu apa sih? Yang tadi saya katakan, ta'ziman, wa takriman, mahabbah, khidmah. Saya jelaskan untuk bersatu. Ta'ziman, ada yang tahu arti ta'ziman? Mengagungkan. Mengagungkan siapa? Mengagungkan guru. Setelah guru siapa? Ini dalam pondok pesantren, mengagungkan guru dan mengagungkan kita ataupun ilmu yang disampaikan. Dulu, ketika kita di pondok pesantren berubat ataupun dakwah, kita lagi main bola nih. Ini salah satu daripada yang namanya ta'ziman. Kita lagi main bola, lagi asyik-asyiknya main bola sore-sore. Abuya lewat, satu permainan itu berhenti dulu. Kita lagi di dukan, lagi di pasar, ada namanya pasar pondok. Kita lagi di koperasi lah, enggak ya? Abuya lewat, kita buka jalan. Kita buka jalan. Ketika kita buka jalan, maaf, nggak ada kita mata mau ngeliat Abuya. Tunduk sama kita. Nggak ada mata yang berani natap Abuya. Bukan berarti tidak mau mendapatkan sebuah keberkahan. Tidak ada yang mau salaman. Bukan berarti Abuya melarang untuk salaman. Tapi kita mengganggu. Takutnya kalau misalkan kita mau salaman sama Abuya, itu mengulur waktu Abuya untuk menyampaikan daripada kebutuhannya. Takutnya Abuya lagi buru-buru, ya kan? Kita salaman, pada akhirnya ganggu Abuya. Itu salah satu daripada cara memuliakan guru kita. Bahkan saya katakan, ketika keluarga Abuya yang lewat ini, yang perempuan nih, istrinya Abuya ataupun anak Abuya yang masih umur 7 tahun saat itu, ya, 7 tahun lewat, tidak pakai cadar. Kalau istrinya Abuya pakai cadar, ya, tapi anaknya 7 tahun nggak pakai cadar, baru pakai kerudung aja. Lewat depan kita, apa yang kita lakukan? Bukan hanya nunduk, bukan hanya buka jalan, tapi kita putarkan badan kita hadapkan ke tembok. Kita hadapkan ke tembok, mata tunduk. Gak ada mata yang berani melihat keluarga perempuan Abuya. Itu yang kita lakukan di pondok pesantren saat itu. Itu salah satu daripada cara mengagungkan. Kalau kita ada yang melihat keluarga Abuya yang perempuan tanpa sengaja, kita nggak dihukum sama Abuya, tapi kita menghukum diri sendiri. Baca Yasin 40 kali, niatin buat membersihin mata. Takutnya kita lihat keluarga Abuya yang perempuan, akhirnya jadi nafsu, akhirnya jadi syahwat, akhirnya jadi pikiran ganda. Terfikir dalam hati kita terbesit ngejelek-jelekin keluarga Abuya, terbesit dalam hati untuk mencemooh keluarga Abuya. Itu yang kita khawatirkan, sehingga kita baca Yasin untuk bersihin mata, bersihin hati. Abuya lewat, kita buka jalan. Itu salah satu daripada cara mengagungkan daripada seorang guru. Yang kedua, kita ataupun ilmu yang disampaikan.
Dulu saya waktu masuk pondok pesantren pertama kali, masih 1 hari pertama, saya naruh kitab yang saya punya. Waktu itu saya masih kelas I'dadul Awal. Di I'dadul Awal saya masih belajarnya Mabadi'ul Fiqhiyah. Belum tuh yang namanya Risalah Jami'ah. Risalah Jami'ah di I'dadul Tsani. Kita belajar di I'dadul Awal tuh Mabadi'ul Fiqhiyah. Saya punya kitab karena saya belum paham tuh yang namanya lughah, yang namanya nyarah kitab. Saya masih bawa kitab terjemahan, bawa kitab buku tulis. Jadi kitab buku tulis saya bawa, Mabadi'ul Fiqhiyah saya bawa. Saya taruh tuh di lantai, saya jajan dengan kaki. Saya tulisnya begini, karena kan saya baru pertama kali. Ya anggap kalian duduk kayak begini ya, kalian taruh kitab di bawah di lantai, kalian duduk tulis begitu agak bungkuk. Apa yang dilakukan oleh Ustaz saya saat itu? Penghapus kayu, tahu penghapus kayu? Penghapus papan tulis, ya, bukan yang whiteboard, tapi yang blackboard. Yang penghapus papan tulis itu yang kayu dilempar ke kepala saya sampai benjol itu saya saat itu. Ya walad irfa' kitabak, aina adabak? Santri, angkat kitab, mana ada? Akhirnya saya angkat kan di paha. Setelah diangkat di paha, rotan yang panjang diselepet ke leher saya. Irfa' kitabak, aina adabak? Angkat lagi kitabku, mana ada? Saya angkat ke perutnya. Disabet lagi sebelah kanannya, tadi sebelah kiri, sebelah kanan udah. Irfa' kitabak, ya walad, astagfirullah. Sampai begitu, sampai itu 10 saya saat itu. Akhirnya saya taruh di dada, baru tuh diem. Benar berarti ini. Gak salah lagi berarti. Akhirnya saya kan nanya, saya ini orang yang penasaran. Akhirnya karena saya nggak tahu apa kesalahan saya, karena saya masih bodoh saat itu, saya tanya, Ustaz ini ada kenapa sampai mukul? Ya kan saya, walaupun nggak sopan ya, tapi saya tanya, saya penasaran. Akhirnya dijelaskan. Kau taruh kitabmu sejajar dengan kakimu, apakah kakimu lebih mulia daripada kitabmu? Saya nanya, mau lebih baik nanya. Kau taruh kitabmu disejajar dengan kakimu, apakah kakimu lebih mulia daripada kitabmu? Kau taruh kitabmu sejajar dengan alat kelaminmu, apakah alat kelaminmu lebih bagus daripada kitabmu? Ditaruh lagi di perut. Kau taruh sejajar dengan perut, apakah rasa laparmu lebih baik, lebih harus didahulukan daripada kitabmu? Dan kau taruh sejajar dengan hatimu agar kitab yang kau pelajari cepat masuk ke dalam hatimu. Akhirnya tuh besok-besoknya saya turutin. Kitab saya taruh di sini. Belajar nulisnya begini. Saya nggak bisa, masih kaku saat itu. Tapi ya saya coba dari bawah. Akhirnya sampai bisa. Kalau kitab di sini, nulisnya begini. Alhamdulillah lancar bisa begitu terus. Itu daripada cara kita mengagungkan dan memuliakan kitab. Bukan hanya di situ. Kita kalau punya kitab, apa sih yang kita lakuin? Hampir deh saya temuin. Saya juga pernah kan beberapa saya ngajar santri di pondok pesantren saya temuin di santri bekas dari pondok pesantren apa gitu. Di dalam kitab Menur Roja itu ada gambar Sasuke, ada Naruto. Ini kitab Arab tapi ada gambar Sasuke sama Naruto, ini gimana ceritanya? Nah ini satu daripada ada bersama kita. Kitab ilmu yang kita pelajari, kita gambar-gambar seperti itu. Kalau nyarah ya boleh, kalau menuduh ya boleh. Tapi kalau digambar-gambar, bahkan sampai digambar puisi. Aku cinta kepadanya tapi dia melupakanku. Kan kalau kayak begitu nggak pantas namanya. Ya tidak ada adab namanya. Ya kan? Bahkan kita kalau mau belajar, sebelum belajar contoh, kita belajar daripada Fawaidul Mukhtar saat itu. Kita belajar daripada Minhajul Talibin, contoh ya. Karangan Imam Nawawi. Kita kirimkan dulu Fatihah sama Imam Nawawi. Bahasa kasarnya begini. Kitab Minhajul Talibin itu anggap sebagai rumah. Isinya pengarangnya Imam Nawawi. Kita mau masuk ke dalam sebuah rumah, apa yang kita lakukan? Gedap dulu, tok, assalamualaikum. Begitu pula ketika kita mau belajar kitab karangan imam siapa, kita fatihahkan dulu. Bahasa kasarnya izin sama beliau. Mau belajar nih kita. Kalau kita nggak fatihah, langsung masuk ke rumah begitu aja. Kira-kira ada nggak sama pengarang kitabnya? Nggak ada.
Imam Nawawi, para imam yang mengarang kitab itu mujahadahnya besar. Bukan mudah mengarang kitab itu. Harus belajar dulu berpuluh-puluh tahun. Harus paham hadisnya Nabi dulu, ribuan hadis Nabi. Mau mutolaah nggak bisa kayak zaman sekarang. Kalau dulu mutolaahnya, para imam kita kalau mau mutolaah, mau pulang ilmu, itu kalau setiap malam datang harus naik dulu ke gunung cari cahaya bulan baru dapat itu bisa. Zaman sekarang enak ada lampu. Dulu tangan kanan pegang obor, tangan kiri nyarah kitab. Nah dulu ada lampu. Zaman sekarang mudah. Imam Syafi'i juga mau belajar nggak punya yang namanya pena. Dia kalau nulis, Imam Syafi'i nulis ilmu yang disampaikan oleh gurunya, satu tangan ini ambil ludah ditulis di tangannya langsung hafal. Itu Imam Syafi'i. Bayangkan kalian mau belajar ilmu kitabnya Imam Syafi'i, tapi kalian nggak ada adab sama Imam Syafi'i, bagaimana kalian akan dapat keberkahannya? Begitu. Nah jadi dapatin kunci tadi, takliman atau takriman. Takliman atau takriman ini hampir sama. Yang satu mengagungkan, yang satu memuliakan. Memuliakan kita, memuliakan guru yang menyampaikannya. Dulu Imam Syafi'i berguru kepada Imam Malik. Imam Syafi'i itu kalau ketika lagi buka kitab, lembaran kitab ya, itu kitab dibuka selembar. Beliau kalau Imam Syafi'i buka kitab di hadapan gurunya, itu bukanya sampai gak ada suara. Pelan banget dibukanya. Kenapa nggak mau diberi suara? Karena nggak mau mengganggu konsentrasi gurunya ketika mengajarkan ilmu kepadanya. Saking adabnya itu Imam Syafi'i kan. Akhirnya mendapatkan keberkahan daripada ilmu. Yang ketiga adalah mahabbah. Apa arti mahabbah? Cinta. Siapa yang nggak tahu cinta? Semua orang pasti tahu cinta. Ada yang tahu definisi cinta itu apa? Definisi cinta ada yang tahu? Bukan lagi buka villa saja. Cinta itu adalah seorang pecinta akan mengorbankan apapun sekalipun nyawa akan diberikan kepada orang yang dicintanya. Itu seorang pecinta. Dan hakikat cinta, ketika kalian berada di atas cinta, maka tidak ada tempat yang lebih tinggi dari ini. Ketika cinta berada di muka kalian, di hadapan kalian, maka sesungguhnya kalian melihat Tuhan di depan mata. Itu cinta sesungguhnya. Tapi zaman sekarang cinta yang saya katakan itu bukan cinta kepada lawan jenis. Cinta yang pertama itu diapresiasikan kepada siapa? Allah. Yang kedua kepada siapa? Rasulullah. Yang ketiga kepada siapa? Orang tua. Orang tua juga ada yang pertama yaitu ibu. Baru yang kedua. Yang keempat siapa? Guru. Yang kelima ulama. Ini satu orang saleh. Yang keenam baru kita sudah selesai, sudah mampu, sudah mapan menikah, baru pasangan kalian. Jadi ada tingkat-tingkatannya. Jangan sampai kecintaan kalian kepada guru kalian, ya, itu melebihi daripada kecintaan kalian kepada orang tua kalian. Dan jangan sampai juga kecintaan para ulama. Kalian cinta sama ulama, cinta pasti. Contoh, kalian cinta sama ulama sama sekarang. Tapi kalian melebihi cinta tersebut sampai kalian tidak cinta kepada guru kalian, tidak cinta kepada guru pondok pesantren kalian. Itu juga bisa fatal. Karena yang namanya cinta itu bisa menjadikan kalian, menjerumuskan kalian ke dalam kebaikan. Bisa juga cinta menjerumuskan kalian ke dalam keburukan. Nah, hakikat cinta di sini, ya, kepada Allah insyaallah itu yang pertama. Yang kedua kepada Nabi, yang ketiga kepada orang tua, khusus daripada ibu kita, yang keempat kepada guru kita. Ini ada sebuah kejadian nyata. Ada sebuah kejadian. Sebelum saya cerita kejadiannya, ya, saya jelaskan dulu definisi cinta kepada guru seperti apa. Kita mencintai guru kita sepenuh-penuhnya cinta, karena beliau sebagai wasilah antara kita mengenal daripada Allah kita. Sebagaimana bahkan ada syairnya, laulal rabbi ma'araftu rabbi. Kalau bukan karena seorang guru, maka kita tidak akan mengenal daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalian sebelum masuk pondok pesantren sini mungkin kalian belum pernah
Sebelum orang mondok masuk dalam pondok pesantren ini, kalian sebelumnya tidak kenal tuh yang namanya furudul wudu, tapi kalian kenal yang namanya wudu. Bisa kenal yang namanya hadis Nabi, bisa kenal dengan yang namanya para ulama. Jasanya besar, maka kecintaan kalian harus besar kepada guru kalian. Yang ketiga, yang keempat adalah khidmah. Khidmah itu khidmah menjadikan diri kita sebagai pembantu di hadapan guru. Kalian lakukan nih, keempatnya akan kalian dapatkan sebuah kebaikan. Apa kebaikannya? Ini saya ceritakan, ada sebuah kisah nyata. Tahun 80-an di daerah Manado ada seorang santri bernama Abdullah. Nama aslinya saya tidak ceritakan, tapi saya sebutkan nama samarannya, yaitu Abdullah hamba Allah. Berguru kepada seorang habaib. Habaib ini punya pondok pesantren di sana. Rumahnya ini habaib itu di lantai pertama. Anggap seperti bangunan sebelah ya, ada 2 tingkat. Ya contoh ada bangunan 2 tingkat. Rumah gurunya, rumah habaib ini di bawah. Sedangkan asrama santri, kamar santri itu di lantai atas. Ini gurunya keluar pintu, manggil, ya Abdullah, ta'al. Abdullah sini, panggil sama gurunya ini. Nggak lama dari situ ini Abdullah loncat dari lantai kedua ke bawah, langsung ke depan pintu gurunya. Gurunya kaget. Ini ada. Dia ngomong, gimana? Kenapa bro nih? Kaget saya. Abdullah ini ngomong, maaf guru, saya membuat guru kaget. Maaf Abu Ya, saya membuat Abu Ya kaget. Tapi Al-Fadil melakukan seperti ini. Ada tangga Abu Ya, tapi Al-Fadil nggak mau lewat tangga. Kalau Al-Fadil lewat tangga, nanti Abu Ya akhirnya menunggu. Saya nggak mau membuat Abu Ya menunggu. Ya udah, saya loncat aja dari lantai kedua. Saya mau Abu Ya manggil, saya langsung penuhi. Itu alasannya. Akhirnya pernah suatu saat, ini Abdullah ini nggak pernah belajar sama gurunya ini, nggak pernah belajar. Selalu aja khidmah sama gurunya, selalu takdir mahabbah sama gurunya. Selama bertahun-tahun nggak pernah belajar. Benar-benar nggak pernah belajar. Kalau saya masih belajar, tapi ini benar-benar nggak pernah belajar. Akhirnya pernah suatu saat, gurunya ini mau belajar ke Jakarta, naik kapal feri. Tahu kapal feri? Sebelum jalan masih ada di dermaga. Akhirnya Abu Ya sama gurunya sama Abdullah ini naik. Pas naik sampai di kapal, sorban milik Abu Ya-nya lepas, tertiup angin sampai jatuh ke lautan. Tanpa disuruh ini Abdullah langsung loncat dari kapal feri terjun ke bawah. Langsung berenang, ngambil sorban gurunya, naik lagi ke pesisir pantai, naik lagi ke pesisir dermaga, masuk lagi ke kapal, naik lagi. Kalian tahu apa yang terjadi? Sorban gurunya tidak ada satu tetes pun air yang kena sama itu sorban. Dan baju si Abdullah yang ngambil ke laut, berenang ke laut, tidak ada satu tetes pun bajunya yang basah. Akhirnya kan semua orang kaget, yang melihatnya itu kan semacam tercengang begitu. Pas diserahkan ini sorbannya kepada Abu Ya. Abu Ya berkata, wahai Abdullah, pulang kau sekarang, kembali ke rumahmu, pulang ke rumahmu, berdakwah dari tempat. Karena Abdullah ini heran, Abu Ya sebenarnya tidak pernah belajar gimana mau berdakwah. Karena engkau ta'ziman wa takriman wa mahabbah dan cinta kepadaku, serta engkau khidmah kepadaku, ilmu yang aku punya seluruhnya aku turunkan kepadamu, dan karamah yang aku punya aku berikan semuanya kepadamu. Ini yang namanya ilmu laduni. Sedangkan Desa Abdullah adalah orang beruntung karena berhasil melaksanakan perkara tersebut. Langsung mendapat tempatnya langsung dari gurunya. Dan ini yang saya katakan kepada kalian, berhasilnya kalian mendapatkan ilmu berkah dan juga manfaat. Insya Allah laksanakan perkara ini. Muliakan guru kalian, muliakan kitabnya, agungkan guru kalian. Agungkan kitabnya, cintai guru kalian, cintai kitabnya, khidmat kepada guru kalian, khidmat kepada kitabnya. 4 perkara yang kalian lakukan, insya Allah. Mau berapa lama pun kalian mondok, ya, mau berapa lama pun kalian khidmat sama seorang guru, kalian akan menjadi orang yang berhasil di dalam pesantren. Pegang. Karena kalau dikatakan saya bukan apa-apa, di sini tuan-tuan guru ilmunya lebih banyak dari saya. Teman-teman saya banyak yang umurnya udah 10 tahun. Bahkan banyak. Bukan hanya orang-orang yang mau di Indonesia.
tapi keluaran dari tamatan Hadramut, pulang ke Indonesia, tapi tidak bisa mengaplikasikan daripada itu. Itu yang namanya tidak ada keberkahan. Tapi banyak orang-orang yang pondok pesantrennya nggak lama, tapi karena berhasil dia mendapatkan 4 kunci tersebut, dia mendapatkan sebuah keberkahan. Jadi saya sedikit cerita lagi. Ketika saya dulu khidmat di pondok pesantren, ini prosesnya waktu saya di dakwah. Dakwah itu muridnya, dakwah itu ada 3. Ada dakwah Raci, ada dakwah Banat, ada dakwah Ba'alawi. Dakwah Raci itu 8.000 muridnya. Dakwah Banat itu 4.000 muridnya. Dakwah Ba'alawi itu 3.000 muridnya. 8 tambah 4, 12 tambah 3, 15.000. Kalau dakwah ini dakwah Banat, seberangnya dakwah Raci. Pembatasnya itu hanyalah sebuah sungai. Kalau dakwah Ba'alawi agak beda desa sana. Dulu kita kalau di pondok pesantren dakwah, kalau mau mandi, parkir dayung depan kamar mandi jam 2, baru bisa mandi jam 5 sore. Itu kalau di dakwah. Saking keramainya murid. Dulu kita masuk dakwah mutawasid sani. Kalau di rumah nggak ada tuh mutawasid sani alif, ba nggak ada. Tapi kalau di dakwah ada mutawasid sani alif, mutawasid sani ba sampai ke ya. Jadi satu tingkatan ada 28 kelas. Satu tingkatan itu ada banyak kelas. Satu kelas isinya 90 sampai 120 santri. Dulu saya satu kamar, itu kamar 42. Sedangkan ada kamar itu sampai 150. Satu kamarnya itu saya berisi hampir 200 orang. Satu kamar. Ranjangnya tingkat 3. Ranjang juga nggak semua santri kebagian ranjang. Kalau saya tuh tidur di lantai aja. Akhirnya saya diperintahkan oleh Ustaz Ismail saat itu, guru saya juga, bukan kalangan habaib. Ustaz Ismail dari kalangan yang bukan habaib. Ustaz Ismail minta untuk kita ngebersihin yang namanya spinning pondok, soalnya spinning lagi mampet. Tahu spinning kan? Tempat berkumpulnya kotoran manusia. Akhirnya saya ditugaskan saat itu sekitar 12 orang lah. Ditugaskan oleh Ustaz Ismail. Ditugaskan untuk bersihkan spinning pondok. Spinning pondoknya ini bayangkan kali ya, 2 pondok tergabung, pondok Banat dan pondok Dakwah Raci. 8.000 tambah 4.000 santri, 12.000 kotoran manusia berkumpul dalam satu spinning itu. Dan kebersihan bukan itu doang, tapi saya masuk tuh, kaki saya hampir sepahat tuh, masuk ke dalam lubang spinning tuh, karena dalamnya ada yang mampet. Jadi tangan ini masuk ke dalam, ngebuka daripada yang mampet, masukin selang yang biasa ada mobil-mobil kotoran itu kan yang untuk jedol, masukin ke situ. Kalau saya pikir kepada guru saya, lu siapa? Gua siapa? Lu nyuruh gua lama, gua mau dulu. Kalau itu pikirnya pikiran Pak lucu gitu. Itu pikiran sombong itu. Tapi karena guru kita, siapapun guru kita, mau dia bukan habaib, mau dia habaib. Kalau memang dia menjadi guru kita, taati perintahnya, ikuti aturannya, turuti daripada keinginannya. Saya turut tidak? Nah, di sini ada yang pernah masuk sesuatu yang kotor? Ada. Aku kaki aja namanya khidmat. Bahkan dulu kita di pondok pesantren itu ya, ini saya katakan amal besar, amal yang tidak diketahui oleh teman-teman saya waktu di pondok. Saya ceritakan sekarang. Setiap malam saya selalu tidur itu telat. Jadi kalau udah waktu tidur saya pura-pura tidur. Akhirnya ketika memang penjaga malam itu sudah pergi, saya kembali ke kamar mandi. Ambil bawa sikat, bawa pewangi, kita sikatin ke kamar mandi. Selesai semua kamar mandi kita sikatin, selesai ya kita kembali ke kamar baru tidur. Nggak ada yang tahu itu. Bahkan kita setiap Jumat selalu, Abuya nggak pernah minta untuk kita cuciin mobil Abuya, tapi kita cuciin mobil Abuya. Setiap hari Abuya tidak pernah nyuruh untuk kita membersihin kamar Abuya, rumah Abuya, halaman rumah Abuya, tapi kita ambil sapu sama sapu lidi sapu itu dari kita punya kamar, ambil ke rumah Abuya, bersihin di rumah tanpa diminta sama Abuya.
Itu salah satu daripada yang namanya hikmah. Jadi lakukan itu agar menjadikan sebagai tambahan keberkahan untuk kalian. Karena itu daripada keberkahannya. Itu daripada keberkahannya. Ambil tuh empat kunci ta'ziman wa takriman wa mahabbah wa hikmatan. Insyaallah kalian akan mendapatkan ilmu yang berkah dan juga manfaat. Amin ya rabbal